Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan di hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala petunjuknya hingga akhir zaman, semoga kita bisa selamat hingga akhirnya nanti. Alhamdulillah, ibu-ibu ummahat yang masih insya Allah istiqomah untuk belajar bahasa Arab ini, walaupun di suasana liburan, tetap bisa hadir di rumah yang penuh berkah ini. Semoga di pagi ini Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang Ustadz sampaikan. Jazakallahu khair Ustadz atas kehadiran Ustadz di pagi ini. Semoga Ustadz sehat. Amin. Dan senantiasa diberi kemudahan untuk bisa mengajarkan kami. Selanjutnya kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Halaman 176. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Akhwat ummahat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini, di hari Jumu'ah, masih Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa kita belajar ilmu dasar, yaitu ilmu Nahwu dan ilmu Shorof. Dan semoga saja kajian kita itu Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan keistiqomahan. Dan juga yang terpenting di kajian kita itu harus terus murojaah karena yang penting murojaahnya. Kalau di Jumat itu kita nambah madah atau materi baru, tapi nanti kalau di saat di rumah ya silahkan diulang-ulang, karena sekarang sudah masuk ke halaman 176 cetakan yang lama ya. Berarti dari halaman 1 sampai halaman 175 itu harus dimurojaah, biar nanti ummahat akhwat bisa mudah saat kita masuk ke kajian turas. Karena sebetulnya kalau kita istiqomah ini bisa memangkas umur kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Dalam artian memangkas, harusnya mungkin berapa tahun gitu ya. Tapi karena kita belajar bahasa Arab, nah itu akan semakin mudah untuk membuka gerbang yang lainnya, baik ilmu tajwid kalau Al-Quran ya, atau ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir dan sebagainya, ataupun hadis, ataupun kitab-kitab yang lain, itu akan lebih kokoh, akan lebih kuat saat kita nanti belajar ke sumbernya langsung. Ya, kajian tauhid kita melihat ke sumbernya langsung, kajian ibadah, kajian akhlak dan sebagainya. Maka diperlukan untuk istiqomah dalam belajar Shorof dan Nahwu ini. Baik ummahat akhwat, kita akan masuk ke poin kedua di sini. Al-atfu. Sering kita sebut atof. Ini masuk ke tawabi ya. Tawabi itu yang mengikuti. Tawabi. At-tawabi'u. Poin yang kedua. Totalnya ada berapa tawabi? 4.
Ada 4 tawabi. Tawabi itu jamak taksir dari apa? Tawabi. Oh, dia jamaknya. Mufradnya kalau ada al. At-tabi'ah. At-tabi'atu atau at-tabi'u. Jamaknya tawabi. Itu totalnya ada 4. Kita masuk kemarin baru naat, sekarang atof. Berarti nanti 2 lagi, taukid dan badal. Jadi ada 4. Yang 4 itu kumpul dalam ucapan NATB. Naat, atof, taukid, badal. Naat sudah kita bahas. Nah sekarang kita masuk ke atof. Insya Allah ini tamat hari ini ya. Nanti taukid, nanti badal. Biar terus kita perdalam lagi ketika kita nanti masuk ke murojaah. Sebelum ke atof, al-atfu, naat atau sifat nomor 1 ini, barangkali ummahat, akhwat ada yang mau didiskusikan dulu seputar yang naat yang kemarin itu ya. Naat atau sifat. Jelas ya? Ciri khas naat itu kan mutobik. Ciri khas tuh. Ciri khas naat itu harus mutobik, sesuai. Nah, kalau atof ada ciri khas, gitu ya. Ada ciri khasnya atof itu. Nanti ketika membahas tentang atof, tinggal nanti hafalkan huruf-huruf atof. Jadi tinggal nanti hafalkan huruf-huruf atof. Sebelum ke bahasan itu ya. Misal, kalau kita mengungkapkan ja'a Zaidun. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Berarti mana fi'ilnya? Ja'a. Mana fa'ilnya? Zaidun. Nah, kemudian kita ingin mengungkapkan yang datang itu bukan Zaid saja. Tapi misal ada Muhammad. Ada Muhammad dan Muhammad. Dan itu ini kata penghubung. Wa Muhammadun. Lihat. Wa Muhammadun. Lihat di sini kalau atof, kalau naat, kalau atof, kalau taukid, kalau badal pasti akan mengikuti. Dia akan mengikuti, namanya tabi'ah, pengikut. Berarti Muhammadun di sini dia mengikuti yang sebelumnya, yang datang. Berarti siapa? Zaid. Nah, lihat dia mengikuti ke sini. Sama dengan lihat yang kemarin hadza misal. Ini adalah masjidun misal. Ini adalah masjid yang besar. Kabirun. Lihat di sini ada yang mengikuti. Yang mengikuti ini kabirun. Dia mengikuti. Mengikuti yang sebelumnya ke sini. Masjidun. Tuh, lihat. Kan ini namanya tawabi'. Pengikut. Kabirun, dia disebut apa? Naat. Yang kemarin kita jelaskan, na'tun. Pasangan naat apa? Man'ut. Nah, man'utnya? Nah, ini man'ut. Nah, ini kajian yang kemarin. Yang pertama, naat, n. Kajian yang kedua adalah atof, kata penghubung. Ciri khasnya itu nanti ada huruf ini. Jadi semuanya masing-masing beda. Kalau naat, oh berarti seperti ini, dia sifat. Sifat naat itu ya. Sifat dari masjid itu besar. Nah, berarti kan dia sifat. Kalau atof, nah, atof itu ciri khasnya ada ini. Nah, tinggal nanti hafalkan ini. Wa itu huruf atof. Waw itu huruf atof. Harfu atfin. Harfu atau huruf atof.
harfu atfin. Jadi nanti ummahat akhwat perhatikan saja di redaksi ayat tersebut atau hadis tersebut ada tidak yang namanya harfu atfin atau huruf atof, kata penghubung. Kalau dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia ada kata dan atau itu teh huruf atof namanya. Apalagi kemudian tetapi itu teh namanya huruf atof. Oh berarti ketika kita ingin menelusuri atof mau tidak mau harus hafal huruf atof. Jadi tuntutan nanti ummahat akhwat di di Jumat depan itu wajib hafal huruf atof. Wajib itu ya. Kenapa kita sebutkan wajib? Karena kalau tidak hafal tidak tahu mana atof. Kalau tidak hafal, makanya ini wajib hafal. Yang di kitab yang ini hanya sedikit lah ya. Hanya 9 ya. Huruf jar saja hafal ada berapa? 18. 18, apalagi yang 9 gitu ya. Itunya gampang gitu ya. Huruf jar, sebut bareng-bareng. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al ba'u, al kafu, al lamu, mud, munzu, hatta, khola, ada, hasya. 15. 3 lagi huruf qasam, al wawu, al ba'u, at-ta'u. Nah ulang deh ya. Itu huruf jar. Huruf jar 18 itu ya. 18. Jadi hafalkan yang itu. Kan kita awalnya 9. 9 itu ya. Ada tambahan yang lain. Itu huruf jar. Sekarang belajar atof itu harus tahu huruf atof. Huruf atfin itu. Harfu atfin. Tapi bahasa kita huruf atof. Nanti di halaman berikut. Nah baik, supaya kita baca buku yang ini. Bilih tadi aos danya. Tadi PR kan. Lupa kemarin harusnya baca dulu. Silahkan baca dari sini dulu ya. Depan ke belakang. Al-atfu, atof. Atof adalah isim yang mengikuti isim lainnya dengan perantaraan huruf atof. Nah, di situ ya. Jadi disebut atof, isim yang mengikuti isim lainnya, tapi ada perantara, adalah huruf atof. Teruskan, seorang satu contohnya ya. Contoh, Ja'a Khalidun wa Salimun. Baik, itu dulu. Lihat Ja'a Khalidun wa Salimun. Ja'a Khalidun wa Salimun, seperti yang itu. Baik, Intan, jelaskan fi'il fa'il dulu. Ya, ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya Ja'a, fa'ilnya Khalidun. Baik, i'robkan fa'il. Fa'il. Khalidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sampai di situ itu sudah lengkap, sudah sempurna ya. Tapi dalam kenyataannya di kalimat ini, kalam ya, di kalimat ini ada tambahan wa salimun. Telah sudah beres, ja'a Khalidun, telah datang Khalid, beres. Tapi kita ingin mengungkapkan yang datang bukan hanya Khalid, tapi juga ada Salim. Oh, berarti ini ada tambahan. Makanya yang sering kita jelaskan, ini bukan kalimat inti. Dalam jumlah fi'liyah, kalimat inti itu 1 fi'il, 2 fa'il. Kalau jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah fi'liyah. Ja'a Khalidun itu kalimat inti. Pokok kalimat dalam bahasa Arab namanya apa? Umdah. Udah, kita cukup saja mencukupkan diri dengan kalimat ini. Ja'a Khalidun. Ada fi'il, ada fa'il. Baru ke depannya itu fadlah. Karena sederhana melihat umdah itu.
Jangan ngobrol fadlah kalau belum paham umdah. Jadi lihat di sini, ja'a Khalidun wa Salimun. Umdahnya dulu harus ketemu. Jumlah fi'liyah carinya apa? Fi'il dan Fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah carinya apa? Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Jadi lihat di sini, ja'a Khalidun, beres. Tapi ada tambahan wa Salimun. Wa itu artinya dan. Salimun, salim. Jadi yang datang itu dua orang. Satu Khalid, dua Salim. Inilah yang dimaksud dengan atof di sini. Tapi istilah bukan atof nanti ya. Kita tulis kembali. Ja'a Khalidun. Ja'a Khalidun. Telah datang Khalid. Tulisan Khalidun begini ya. Ho-nya yang panjang, bukan lamnya. Ini tadi sebagai apa? Fa'il. Fa'il ya. Karena ada fi'il. Nah, ada tambahan wa Salimun. Salimun. Nah, pertanyaannya Salimun di sini karena ada wa. Wa itu tadi apa? Harfu atfin. Jadi nga'irobnya gitu yang kuat. Kalau huruf pasti sama rata ya. Wa bukan wa, al-wawu ya. Al-wawu harfu atfin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal. Nah, itu cukup sebegitu. Tapi Salimun dia bukan fa'il. Ingat. Bukan fa'il. Disebut na'at bukan karena ada huruf atop. Maka dalam kaidah bahasa Arab, ingat selalu ya. Kalau ada huruf atop, maka di depannya adalah ma'tuf. Ini yang dimaksud dengan ma'tuf itu ini. Ma'tuf. Apa itu ma'tuf? Isim yang disebut setelah huruf atop. Jadi kalau setelah huruf atop, pastikan dia ma'tuf. Kalau yang kemarin, na'at. Maka sebelumnya man'ut pasangannya. Kalau yang ini Salimun, dia ma'tuf namanya dan marfu. Ingat tawabi itu bisa marfu, mansub, majrur, bebas. Tawabi ini ya, yang NATB ini, na'at atau taukid badal. Nah, kalau memperhatikan Salimun kenapa marfu, jangan lagi menyebut fa'il. Jangan ya. Jangan. Walaupun kita tahu pelakunya yang datang kan dua orang. Tapi tetap fa'il sebutkan satu saja. Yaitu Khalid. Khalid. Kenapa demikian? Karena ada masalahnya di sini. Diimbuhkan huruf atau kata penghubung. Disambungkan dengan ini. Gitu. Maka ketika membaca Ja'a Khalidun wa Salimun. Fokus fa'ilnya adalah Khalidun. Sedangkan Salimun sebagai ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Nah, lihat ke belakang. Lihat. Ke Khalid atau ke Ja'a? Ke Khalid. Samakan. Nah, berarti Salimun dia marfu karena Khalidun. Andaikan Ja'a kita ganti dengan ro'aitu. Barang-barang. 1, 2, 3. Ro'aitu Khalidan. Jadi apa? Khalidan. 1, 2, 3. Ro'aitu Khalidan wa Saliman. Nah gitu. Kita ganti ro'aitu dengan marortu bi. Marortu bi Khalidin wa Salimin. Berarti ma'tuf itu bisa marfu, mansub, bisa majrur. Itulah ma'tuf namanya. Ma'tuf tentunya ada pasangan sama dengan na'at. Na'at pasangannya man'ut, harus mutobik. Kalau ini lihat ma'tuf pasangannya bukan fa'il, bukan. Jangan nyebut fa'il. Karena kita sedang membahas pasangan. Pasangan na'at, man'ut. Pasangan ma'tuf berarti yang di Khalid ini. Jangan nyebut fa'ilnya, tapi dia sebut ma'tuf apa? Alaihi.
alaih. Ma'tufun alaihi. Ma'tuf di depannya, kalau ke belakang ma'tuf alaih. Namanya ma'tuf alaih. Penting ini ya, apalagi nanti ketika belajar di tafsir, ketika menemukan huruf-huruf atof. Tapi yang jelas saat menemukan ja'a Khalidun wa Salimun harus tertasawur, tergambarkan dalam benak kita, karena ada wa sebagai huruf atof, maka di depannya pasti namanya maktub. Tapi i'rab maktub, i'rab ingat, i'rab maktub tergantung i'rab maktuf alaih. Kebetulan maktuf alaih di situ sebagai fa'il, kebetulan. Tapi kalau dengan ro'a itu kan bukan lagi Khalidun, tapi nah itu Khalidan. Oh, berarti Khalidan di sini sebagai maf'ul bi, maka Salimun berubah jadi apa? Saliman. Saliman. Gitu ya. Pun demikian saat kita menyebutkan marortu bi Khalidin wa Salimin, itu harus otomatis. Ketika kita membaca Ja'a Khalidun wa Salimin, pasti salah. Pasti itu ya. Ja'a Khalidun wa Saliman, salah. Karena maktuf harus mutobik, harus sesuai dengan maktuf alaih. Maktuf alaih. Yang di i'rab sama kemarin, jangan maktuf alaihnya. Kan kemarin yang di i'rab itu na'at atau man'ut? Na'at. Na'tun marfu'un wa ala, atau pakai ala kalau lengkap. Na'tun ala masjidun misal, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini juga sama. Salimun maktufun ala Khalidun. Terus i'rabnya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nanti kalau mengi'rab begitu. Tapi sebelum mengi'rab harus paham dulu tentang yang begini. Ini bukan hanya wa saja, ada 9 huruf. Ada 9 huruf atof. Baru kita bahas wa dulu. Ja'a Khalidun wa Salimun. Wa di sini artinya dan. Bukan yang di huruf qasam atau huruf jar kemarin. Wa di situ artinya demi. Wal asri itu huruf qasam, huruf jar. Wadduha wal laili itu huruf qasam, huruf jar. Dan disimpan di awal kalau itu. Kalau yang ini tidak ya. Di sini disimpan di tengah. Di tengah disimpannya. Kalau di awal nanti di ayat lain di awal bisa. Di ayat tengah-tengah simpan di awal itu bisa. Makanya kalau kita memperhatikan wa, oh itu huruf atof. Kalau ada huruf atof berarti di depannya namanya maktuf. Pasangan maktuf adalah maktuf alaih, begitu. Jadi nanti ummahat perhatikan nanti kalau sudah menemukan atof jangan mikir ke yang lain, cukup cari maktuf satu, baru kedua cari maktuf alaih. Semuanya akan ada pasangan. Kalau ada na'at carinya man'ut. Kalau ada maktuf carinya maktuf alaih. Tapi ingat maktuf alaih tidak di i'rab. Tetap itu mah fa'il. Khalidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu titik gitu. Tidak boleh. Ya. Tidak wahwa maktuf alaih, jangan. Cukup sampai situ. Adapun ini baru sebut. Kenapa? Karena Salimun kita akan nanya, kenapa marfu? Kenapa Salimun marfu domah? Karena di belakangnya ada Khalidun. Dan sebelum itu ada huruf atof. Jadi kata kuncinya di huruf atof. Itu kata kuncinya. Baik, silakan diulang. Intannya di sini. Khalidun, i'rabkan. Baca dulu, i'rabkan. Ja'a Khalidun wa Salimun. Khalidun. Ja'a. Oh, ja'a. Ya.
Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Cukup ya. Khalidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Salimun ma'tufun 'ala Khalidun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Itu mengi'rab lengkap. Sudah cukup yang beda, sudah tepat. Khalidun dan salimun. Maktufnya itu salimun. Ada pertanyaan? Baik, kedua. Ganti. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Jelaskan bahasa kita dulu. Ra'aitu Khalidan wa Saliman itu adalah bentuk jumlah fi'liyah. Bagus. Kemudian apa lagi yang jelas? Berarti Apa? cari No. fi'il. Fa'ilnya ya Ustaz. Fi'ilnya dulu. Fi'ilnya adalah ro'a, kemudian fa'ilnya adalah Khalidan. Domir. Fa'ilnya adalah domir ana. Tuh, Fa'ilnya adalah domir. tuh dulu saja. Tuh, memang anak. Terus kan? Langsung Khalidan sebagai maf'ul bih, Bagus. wa sebagai harfun atfin, Bagus. Saliman sebagai maktufun. Iya. Alhamdulillah. Berarti yang maktubnya mana? Saliman. Saliman. Silahkan i'rabkan langsung dulu. Saliman. Tapi wa-nya i'rab. Wa al-wawu. Nah, ini tulisannya ya. Al-wawu. Silahkan. Al-wawu harfu atfin mabniyun ala fathi. Mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Saliman maktufun mansub maktufun ala Khalidan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik. Sekarang maktub pasangannya apa? Maktufun alaihi. Nah, maktuf alaihinya mana? Khalidan. Baik. Dia sebagai apa? Maf'ul bih. Baik. I'rabkan maf'ul bih-nya. Khalidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ada li'anahu? Oh, salah. Ada tidak? Tidak ada. Enggak ada ya? Bukan. Baik. Oh ya. Ada pertanyaan? Tenang, Imam masih pemanasan. Nanti kalau pas kitab kan langsung, kalau kitab kan akan ini. Nomor 3. Marortu bi Khalidin wa Salimin. Marortu bi Khalidin jumlah fi'liyah. Fi'ilnya adalah maro, fa'ilnya tu, bi Khalidin jar majrur. Al-wawu sebagai athof, huruf atfin, harfun atfin, wasalimin sebagai maktufun. Nah, nyebutnya harfu atfin. Harfu atfin. Kalau huruf atop boleh ya? Wow, huruf atop. Tapi saat i'rab diidofahkan harfu atfin. Bagus. Sekarang mana maktufnya langsung? Maktufnya salimin. Kenapa disebut salimin itu maktuf? Karena sebelumnya ada harfu atfin. Nah, itu jawabannya. Karena sebelumnya ada harfu atfin, ada huruf atop. Apa huruf atop? Al-wawu ya. Al-wawu. Al-wawu. Sekarang i'rabkan yang maktuf dulu. Salimin maktufun ala ala Khalidin atau bi Khalidin, Ustaz? Boleh ala Khalidin. Oh.
Salimin ma'tufun ala Khalidin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Bagus. Sekarang i'robkan yang Khalidinnya. Karena dia kan ma'tuf alaihnya Khalidin. Ya. Nah, silakan i'robkan yang ma'tuf alaihnya. Khalidin isim majrur, Ismun. ismun majrur, Run. Jangan dulu diwakaf. Kecuali nanti kalau sudah biasa ya, boleh. ismun majrurun wa alamat Dengan apa? ismun majrurun bil ba'i Bagus. wa alamatu jarrihi al kasratu. Al-kasratu. Baik, alhamdulillah. Ini sepaket ya. Ja'a, ro'aitu dan marortu bi. Itu sepaket. Marfu, mansub, majrur. Tulis yang tadi ya di awal mula ja'a Khalidun wa Salimun. Salimun garisan sebagai ma'tuf. Sedangkan Khalidun sebagai ma'tuf alaih, ma'tufun alaih. Itu pasangan. Baik, sekarang baris kedua Pas ini seorang satu, alhamdulillah. Silahkan baca dulu. Allahu wa rasuluhu. Ini Allahu wa rasuluhu. Oh, ini kurang pas ya. Jumlahnya belum sempurna. Iya. Tambahkan ini aja, a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Tambahkan ini di itu. A'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini baru lengkap. Silakan diulang. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Diulang. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Baik, perhatikan dulu jumlah apa? Mubtada khobar. Jumlah apa? Jumlah isimiyah. Yang langsungnya. Sok, sekarang jelaskan. Allahu mubtada wa rasuluhu khobar. Khobar ya. Ya. Khobar. Dia itu juga adalah mudhof ilahi. Wa rasul A'lam sebagai apa? a'lam. Oh. Khobarnya alam ya. Lihat, poin pentingnya tetap ada di kalau naat. Kalau apa? Atop, maktuf. Ada kalau ada apa? Kalau ada huruf atof, maka cari maktuf dan maktuf alaih. Sekarang lihat rasuluhu khobar bukan. Berita bukan gitu. Khobar teh berita. Bukan Ustaz. A'lam itu. Beritanya di a'lam. Nah, berarti apa? Kalau begitu Allahu mubtada wa rasuluhu itu fokus dulu, khobar dulu. Oh, khobar itu a'lamu. Nah, gitu. Jadi yang diambil apanya dulu? Omdahnya dulu. Nah, ini kan terselang akhirnya. Mubtada diselang dengan atof gitu ya. Nah, berarti jangan langsung di depan langsung nyebut khobar, tapi lihat dulu. Oh, ini mah ada huruf atof. Rasuluhu pasti ngatopnya ke Allah. Oh, berarti bukan. Oh, di depan a'lamu. Makanya ini harus pakai a'lamu ya. Biar paham sekaligus di sini. Baik, ulang lagi. Mana mubtada khobar baru maktuf. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ini adalah jenis jumlah isimiyah. Allahu mubtada, a'lamu khobar. Wa adalah huruf atof. Rasuluhu adalah ma'tuf. Bagus. Baik, karena sudah belajar ya Mas. Sadayana di Arab ya masih kenal ya. Rasuluhu maktuf, mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihi adalah Allah. Baik, i'rabkan rasuluhu dulu. Rasuluhu maktuf
maktufun ala rasulu maktufun ala Allahu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dummatu wa huwa mudhaf. Bagus. Kenapa mudhafun? Karena ada hu. Bagus. Teruskan. Al-ha'u mudhafun ilaihi Domirun muttasilun mabniun ala ala dummi wa hu pada posisi fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. bagus. Beres? Sudah. Baik. Sekarang dia ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihinya ada Allah. Kalau pertanyaan sederhana, atopnya ke mana gitu ya. Tapi kalau ingin sempurna, ma'tuf alaihnya mana? Allahu. Tadi Allah. sebagai apa? Mubtada. Nah, i'rabkan yang ma'tuf alaihnya. Ma'tuf Allahu mubtada'u. Nah, ada apa? Oh Ada ya, lafzu ya Ustaz ya. lafzul. Lafzu atau lafzu? Lafzul. Lafzul jalalahu. Jalalati. Lafzul jalalati mubtada'u marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dummatu. Diulang. Allahu lafzul jalalati mubtada'u marfu'un wa mubtada'un Danya pendek. mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. A'lamu. Udah cukup. Semangat. Boleh lah, tapi kita fokus yang itu dulu ya. Karena sengaja sedikit-sedikit dulu. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Artikan. Allah dan Rasulnya a'lamu lebih mengetahui. Lebih mengetahui. Pertanyaannya, kenapa tidak a'lamun? Isim ghairi munsharif. Isim ghair munsharif. Kenapa masuk isim ghair munsharif? Af'ala karena dia ma'af fi'li. Apa? Ma'af fi'li. Ma'a apa? Wazan fi'li. Ma'a wazni fi'li. Al-alamu al-wasfu. A'lam. Alamu. Al-alamu nama diri. Apakah alamu al-wasfu nama? berarti. Bukan. Bukan. Al-wasfu. Berarti al-wasfu. Itu bedanya ya. Kalau nama dia adalah a'lam, nama saya a'lam. Oh berarti itu al-alamu. Karena ini masih sifat, maka al-wasfu ma'a waznil fi'li. Maksudnya begini, wazni fi'li pokoknya mah wazan fi'il mudhari gitulah. Kalau wazan fi'il mudhari af'alu, yaf'alu dan sebagainya, pasti dia itu ma'a waznil fi'li. Ada pertanyaan untuk contoh yang keempat. Baik, teruskan. Dari mubtada khobar Allahu wa rasuluhu a'lamu masuk inna. Nah, gitu. Masuk inna. Inna sudah belum? Belum sempurnanya. Oh iya, samakan dengan a'lamu kan ya. Nah, tulis a'lamu. A'lamu sama. A'lamu. Innallaha wa rasulahu a'lamu. Fungsi inna diulang lagi nanti ya. Inna kan masuk. Inna itu apa? Mansub ya. Huruf yang masuk kepada Bahasa Arabnya biar keren. Inna fungsi hasbun nasbin. fungsinya inna bukan tarfa'u. Tansibul isma wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Khobaroha. Iya, wa yusamma ismaha. Kalau yang khobar wa yusamma khobaroha. Merofakan isim dan menasobkan isim
dan merupakan khobar. Makanya innallaha. Khobarnya kan a'lamu tadi ya. Nah, tetap tidak a'lama. Kan merofakan khobar. A'lama. Kalau menasabkan betul a'lamu. Kalau menasabkan betul a'lama. Ini mah karena marfu, innallaha wa rasulahu a'lama. A'lamu. Paling tadi ilmu balaghah begini, yang pertama tidak ada penguat, yang kedua ada penguat. Nah, nanti dalam ilmu balaghah ada 3 keadaan orang yang kita ajak bicara. Yang pertama kosong dari informasi. Kalau dia kosong, maksud kosong tidak tahu gitu ya. Nah, cukup yang nomor 1, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Tapi kalau orang yang kita ajak bicara merasa ragu nih, maka kita tambahkan boleh penguatnya inna. Yang kita ajak bicara ragu ya. Nah, maka gunakan innallaha wa rasulahu a'lamu. Ketiga, orang yang kita ajak bicara itu dia bukan ragu tapi mengingkari. Dia tidak percaya kepada ucapan kita. Kalau dia tidak percaya kepada ucapan kita, dia ingkar. Ketika ingkar, kita tidak boleh mengungkapkan nomor 1. Tidak boleh mengungkapkan nomor 2. Harus dikuatkan minimal atau 2 lah. 2 penguat. Inna. Kan penguat inna itu. Pakai apa penguat kedua? Misal, sumpah boleh. Wallahi, demi Allah. Innallaha wa rasulahu a'lamu. Oh, berarti ketika ada ungkapan dalam Al-Quran, ternyata orang itu apakah memang kosong dari informasi, atau yang kedua dia ragu, atau yang ketiga dia menolak. Ciri menolak penguatnya 2. Ini kan baru 1, inna saja. Berarti ini mah ragu. Yang saya ajak bicara dia ragu. Ragu apa? Ragu yang saya ucapkan. Tapi kalau dia ingkar, menolak, ingkar deh, yakin ke ucapan Ustadz teh, berarti langsung menguatkan dengan 2 penguat. Bebas. Boleh dengan inna, boleh dengan sumpah, boleh dengan taukid yang lain. Biar paham contoh nih, inna. Contoh inna apa? Wal asri. Ayat 2 apa? Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Lihat yang tadi, innal insana lafi khusrin. Itu teh kelompok 1 yang kosong, tidak tahu informasi. Kelompok 2 yang ragu, atau kelompok 3 yang diajak bicara itu dia menolak. Innal insana lafi khusrin. Cara tahunya itu lihat ada tidak penguat. Ada. Kalau tidak ada penguat berarti nomor 1. Contoh tuh, saya ungkapkan itu. Hadza masjidun kabirun. Berarti saya ungkapkan kepada orang yang kosong dari informasi. Informasi khobar. Kosong dari khobar berita. Cukup. Hadza masjidun. Tapi kalau dia menolak, bukan menolak, dia ragu, saya ungkapkan inna hadza masjidun kabirun. Kenapa? Dia ragu ke ucapan kita. Nah, kalau dia bukan ragu lagi, nolak pokoknya, maka saya kepaksa bersumpah. Bersumpahnya, wallahi inna hadza masjidun kabirun. Oh, berarti kalau ada ungkapan inna hadza wallahi ya, wallahi inna hadza masjidun kabirun. Oh, berarti orang yang saya ajak bicara menolak. Dalam Quran seperti yang barusan, innal insana lafi khusrin. Cing eta teh nomor 1 orangnya, atau nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2. Berarti ada berapa penguat? 1. Coba baca lagi. Nah, perhatikan.
Kan ini firman Allah. Nah, nanti ke depan yang begini pendalamannya. Insana lafi khusrin. Kalau inna cari apa? Lafi khusrin. Satu cari apa? Isim inna. Kedua khobar inna. Inna itu tansibul isma. Berarti isim innanya mana? Tansib. Nah, ini sebagai ismu inna. Nah, nanti ke depan akan tahu cirinya apa? Iya, insana. Bukan insanu. Oh, berarti dia ismu inna. Pasangannya berarti satu lagi apa? Nah, mana khobarinya? Inna. Nah, ini khobar inna. Makanya saat baca insana, kenapa? Karena ada inna. Nah, tinggal hafalkan itu dia. Fungsi inna itu tansibul isma wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Cukup eta. Terus arti. Itu inna. Karena dibalik nanti ya. Baik, lihat di sini. Oh, betul. Tansibul mubtada'a. Yang mubtada. Tansibul mubtada'a. Dia menasabkan mubtada. Berarti asalnya kan mubtada khobar. Nah, berarti asalnya hilangkan inna apa? Al insanu. Nah, jadi insanu kan ya? Al insanu lafi khusrin. Ini kalau saya ungkapkan al insanu fi khusrin. Orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama tidak tahu informasi. Tapi yang ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1 penguatnya ini. Kedua penguatnya ini nih. Ini tuh penguat. Lam taukid. Berarti kalau ada dua penguat menunjukkan yang diajak bicara ingkar, terpercaya, maka Allah mengungkapkan dua ini. Makanya yang tidak bisa bahasa Arab tidak bisa mengungkap begini. Sehingga kajian umum itu pasti jarang dibahas, dan dibahas ngadon rieur. Nah, kalau umum teh apa, inna, taukid apa, kan bingungnya. Makanya terus kita belajar kegunaannya untuk ke sini. Oh, berarti ini berita, khobar ya. Ini khobar berita. Ini berita di mana Allah mengungkapkan kepada mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara. Tapi mukhotabnya ingkar bahwa manusia itu rugi. Kalau ini hanya nomor 1, al insanu fi khusrin. Kalau yang kedua ini al insanu lafi khusrin, atau inna di sini muncul, la-nya hilang. Innal insana fi khusrin boleh. Tapi kalau ada 2, berarti inkari dia yang diajak bicara. Lamnya lam apa? Lam taukid. Namanya lam muzahlakoh. Muzahlakoh tijalikeun. Bahasa Indonesia dekat. Muzahlakoh nu kitu. Sama maknanya dengan lam taukid, Ustaz. Muzahlakoh teh tiko sewad nanti kaseueut. Diseureuleuk. Hese deui atuh. Apa? Tahu saya, Ustaz. Ya jadi kepleset. Nah, gitu. Keplesetnya di sini nih. Asalnya di sini. Lam disimpan di insan. Lal insanu fi khusrin. Lah itu benar-benar ya. Sungguh benar-benar manusia berada dalam kerugian. Nah, kenapa disimpan di sini? Tijalikeun kadiekeun. Muzahlaqah teh gitu. Zahlaqah jadi tijalikeun.
tergelincir, digelincirkan ke sini. Kenapa? Bukan ada inna masalahnya. Inna isim fi'il huruf. La isim fi'il huruf. Nah, huruf yang dua bergabung itu jarang-jarang. Nah, maka digelincirkan ke sini. Namanya muzahlaqah. Muzahlaqah. Jadi jika tidak Lam ada muzahlah. inna, jika tidak ada inna, berarti lamnya harus ke depan. Iya, kalau tidak ada inna boleh dua-duanya. Boleh al insanu lafi khusrin, boleh lal insanu fi khusrin. Tapi tidak harus digeser ke depan lagi. Tidak, bebas. Boleh, Kecuali kalau yang model ini pasti ini di depan. Lal insanu, benar-benar manusia fi khusrin, berada dalam kerugian. Nah, sekarang kalau sudah tahu ayat kedua ini, berarti Allah mengungkapkan perkara yang besar. Kenapa? Allah bersumpah. Bukan bersumpah, Allah mengungkapkan taukid. Sumpahnya ada di wal asri kan ya? Watan huruf qasam itu semakin kuat bahwa manusia itu pasti rugi. Tapi oleh Allah diberikan pengecualian. Insan yang mana? Ada alif lam. Alif lam ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Maksud ma'rifah di sini jelas, yang namanya manusia gitu ya. Yang namanya insan pasti khusrin, pasti. Pasti itu mah. Ya, semuanya khusrin. Nah, oleh Allah diberikan pengecualian. Pakai huruf illah, itu teh mustasna. Mustasna itu poin ke-7. Ke-8. Tapi kita belum. Poin ke-8 di mansub. 5 pertama maf'ul. HTM tuh M itu mustasna. Ke-8. Makanya sabar dulu belajar yang begini biar nanti seiring waktu kita paham. Tapi syaratnya murojaah. Ya tata, aduh, murojaah, nah Ustaz. Kan kayak istiqomahan mah di murojaah. Di kelas kan cuma sejam, 2 jam cukup. Sedangkan waktu kan panjang. Makanya manfaatkan untuk kita azamkan. Azamkan. Yang sudah mahir untuk memutkinkan. Yang belum mahir, kesempatan kita belajar. Kesempatan kita belajar di kajian ini. Nah itu contoh. Karena melihat yang ini ya, inna. Itu nanti di ilmu ini ketemunya di balaghah gitu ya. Tapi syarat balaghah khotam dulu ini dulu ya. Kalau saya bersyaratkan itu. Echan Mbak biar ngerti. Jangan ngarawuku siku. Tahu ngarawuku siku? Siku diambil oleh siku. Kan ngambil itu dengan ini tuh. Ini ngambil dengan tangan. Dengan kepala dengan telapak tangan, ambil beras. Sekarang kalau mengambil kusiku, nggak akan dapat. Itu penyakit tolibul ilm. Penyakitnya itu, ingin kajian ini. Wah, memang ideal, tapi kesananya muntaber. Pokoknya istiqomah ya. Istiqomah. Dan jangan melihat orang, ingat. Jangan melihat orang lain. Orang lain maksudnya, kok ini banyak yang tidak hadir, udah aja libur semuanya. Selama ada 3 orang insya Allah istiqomah. Ya. Yang haram itu kan kalau sendiri berkholwat. Teruskan, kita tamatkan yang ini. Innallaha wa rasulahu a'lamu. Baik, sekarang langsung cari ma'tuf. Ma'tuf. Huruf ma'tufnya wa Ma'tuf. rasulahu. Wa-nya jangan disebut. Iya. Wa rasulahu. Nah, wa-nya hilangkan. Rasulahu. Nah, itu namanya apa? Ma'tuf. Rasulahu ma'tuf. Pasangan kenapa disebut ma'tuf? Nah, itu kan pertanyaannya. Rasulahu kenapa disebut ma'tuf? Karena ada huruf ma'tuf. Nah, karena ada huruf atof. Karena ada huruf atof. Mana huruf atofnya? Waw. Wa al-wawu. Nah, itu caranya. Saat baca Quran ketika ada wa, cari ya. Huruf atof. Oh, itu huruf atof, cari ma'tuf. Pasangan ma'tuf apa?
Ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih. Mana ma'tufun alaih dari rasulahu ini? Allah. Allaha. Nah, pertanyaannya kan dari ma'tuf kan tergantung ma'tuf alaih. Nah, sekarang ma'tuf alaih kan Allaha. Kenapa Allaha? Tidak Allahu, tidak Allahi. Karena di depannya ini ada inna. Nah, karena di depan di belakang. Didahului Nah, karena didahului oleh huruf inna. huruf inna. Berarti sebagai apa Allaha? Sebagai isim inna. Nah, ismu inna. Baik, i'rabkan yang ma'tuf. Yang ma'tufnya rasulahu ya. Rasulahunya. Rasulahu ma'tufun wa ala Ma'tuf ala Allaha gitu. rasula ma'tufun ala Allah Bagus. wa ala mansubun wala nasbihi Wa alamatu alamatu nasbihi apa? al-fathatu Al-fathatu. Tapi ada hu. Berarti jadi mudhof ya. wa huwa mudhof. Huwa mudhofun. Nah, baru hu-nya. Al-ha'u Al-ha'u dhamirun mutasilun wa mabniyun ala. dommi Bagus. Pada posisi apa dia? fi mahallin Fi mahalli. fi mahalli jarrin Nah, sebagai apa? Jarnya mudhofun ilaih. Nah, itu rasulahu, cara mengi'rab begitu. Rasula tambah hu, dia sebagai ma'tuf ke Allaha. Allaha dia sebagai ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi lafdul jalalah ya. Allaha lafdul jalalati mansubun wa alama ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, caranya seperti itu. Itu kalau dia rasula dia mansub karena Allaha. Kalau yang tadi rasuluhu dia marfu karena Allahu. Terakhir Tambahan juga nggak usah. yang mana? Pakai a'lamu. Akhirnya. Pakai a'lamu. Yang tadi yang inna. Enggak, yang ini yang keenam. Nah, ini kalau ini kan ada lillahi. Li artinya apa? Bagi Allah. milik kepunyaan Allah. Mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Apa ya? Lillahi wa rasulihi ini tidak masuk. Kalau lillahi ma fis samawat, karena kan ada rasulihi-nya ya. Cukuplah, tidak apa-apa, tidak pakai ma fis samawat, jadi haram nanti ya. Jadi Kepunyaan Allah dan Rasulnya, masa langit dan bumi kepunyaan Rasul, kan salah. Pasti ada yang tahu milik Allah dan Rasulnya. jadi nggak usah ditambah Ustaz. Ya. Lillahi wa rasulihi. Gitu aja Ustaz. Nah gitu. Cari ma'tuf. Rasuli. Kenapa rasulihi jadi ma'tuf? Karena sebelumnya ada huruf atof. Mana huruf atofnya? Wow. Waw. Kemudian pasangan ma'tuf apa? Allahi. Namanya dulu. Ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihi. Mana ma'tuf alaihnya? Allahi. Allahi lillahi. Allahi. Allahi. Bagus. Sekarang i'rabkan nanti Allahi. Kenapa dia majrur? Karena sebelumnya ada huruf jar. I'rabkan Allahi. Itu dulu.
Allahi Oh jangan, i'rabkan ma'tuf dulu. rasulahu rasulihi Beda cetakannya. rasulihi ma'tuf rasuli ma'tufun wa ala ma'tufun ala Allahi wa alamatu wa majrurun wa alamatu jarihi al kasroti wa huwa mudhof Al-kas al kasrotu wa huwa mudhofun al ha'u al ha'i atuh. benar Jangan terjebak dengan yuaswisu. Al-ha'u. al ha'u domirun mutasilun mabniun alal kasri la mahalla lahu minal fi mahalli jarin al kasrotu Fi mahali jarrin apa? oh fi mahalli jarin mudhofun ilaihi Nah gitu. Fi mahali jarrin mudhofun ilaih. Dia ma'tuf rasulihi. Ma'tuf alaihnya mana? Allah Allahi. Nah sekarang i'rabkan karena rasulihi kan ke Allahi. Nah dia ma'tuf alaih. Sebagai apa? Ismun Ismun majrurun. majrurun. I'rabkan Allahi. Allahi ismun majrurun Dari lam dulu. Allamu Lafaz adalah bukan lafaz itu kan lafaz adalah dia itu dulu apa lamnya dulu. lam itu Lam dulu. harfu jarin alamu harfu jarin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab Allahi laflul jalalati majrurun wa ala ismun majrurun wa alamat Bilam. ismun majrurun bilam Bilami. bilami wa alamatu jarihi al kasroti Nah itu al kasrotu al-kasratu. Nah itu cara mengi'rab itu ya. Makanya sedikit-sedikit i'rab, fokus i'rabnya yang maktuf tadi. Adapun yang lain itu di murojaah, kita terus murojaah. Saat nanti ada kesulitan ya, saat di rumah nanti bisa ditanyakan. Nah, sekarang untuk menghafalkan ini tamatkan saja dulu ya. Untuk menghafalkan huruf-huruf ataf di bawah. Kalau di itu yang diterangkan tadi, lafad salimun dibaca marfu karena mengikuti lafad khalidun yang marfu dengan perantaran harfu atfin yaitu al-wawu. Demikian juga lafad saliman salimin. Nah, sekarang yang di bawah silahkan. Mangga. Adapun itu Ustaz. Iya. Adapun huruf-huruf ataf itu ialah Nah, stabiloan huruf-huruf ataf. al-wawu artinya dan, al-fa'u artinya maka, summa artinya kemudian, am artinya ataukah, au artinya atau, hatta artinya sehingga, lakin Panjang artinya ini. lakin artinya tetapi, artinya tidak, bal artinya melainkan. Melainkan ya. Melainkan. Bahkan bisa ya. Hafalan biar kita sama. Total ada berapa ini? 9. Tulis angkanya ya. 1, 2, 3, 4-nya. Al-wawu 1. Al-fa'u 2. Summa 3. Au dulu ya. Biar hafalan sama. Au dulu 4. Am 5. Bal ke bawah dulu. Bal 6. La 7. Lakin 8. Nah terakhir simpan hatta 9. Al-wawu al-fa'u summa au am bal la lakin hatta. Biar paham hafalannya. Dua dulu
kan dua itu kan satu huruf, wafa maksudnya. Al-wawu alfa itu kan wafa, kan satu huruf. Kemudian, nah kemudian kan bahasa Arabnya apa? Summa, dua huruf. Au am, kan au am dua huruf. Ya kalau dalam hati wafa saja ya, dalam hati wafa, kemudian itu summa. Wafa, summa, au am, sudah 5 tuh. Jadi cara menghafalnya satu dulu wafa, tapi nyebutnya kan wafa. Al-wawu, al-fa'u, biar nanti paham saat mengi'rab seperti yang tadi al-wawu. Summa kan kemudian au am kan satu arti ya. Nah, baru ke bawah 3 serangkai itu bal la lakin, bal la lakin kan serangkai itu. Bal setelah lam la, kemudian la lagi, la lakinnya panjang ya. Bal la lakin, terakhir hatta. Wafa summa au am bal la lakin hatta gitu, cepatnya. Tapi tahu cepat, tahu wusnya. Wafa, tapi dalam hati wafa ya. Al-wawu al-fa'u, kemudian summa au am bal la lakin, terakhir hatta. Baik, seorang-seorang. Al-wawu al-fa'u. Silahkan dari sini ya. Al-wawu al-fa'u summa au am balla lakin hatta. Terus. Al-wawu al-fa'u summa au am bal la lakin hatta. 5 pertama harus ini ya. Teruskan. Al-wawu al-fa'u summa au am bal la lakin hatta. Teruskan. Al-wawu al-fa'u summa au am bal la lakin hatta. Terus. Al-wawu al-fa'u summa au am bal la lakin hatta. Terus. Al-wawu al-fa'u summa au am bal la lakinna hatta. Tidak ada lakinna. Lakinna itu akhwat inna. Bal Lakin. lakin hatta. Nah, wafa summa au am bal la lakin hatta. Tangga begitunya. Wafa teh al-wawu al-fa'u. Satu huruf dulu, kemudian 2 huruf. Nah, sisanya bal la lakin hatta. Itu cara apa ya? Cara mengungkapkan hafalan yang kalau saya mengajar ya, kebanyakan yang merasa beratnya ngapal ke nukarariu gitu. Hafalkeun gitu. Padahal lalui saja. Lalui hafal alhamdulillah, belum hafal ulang-ulang, belum hafal ulang-ulang. 3 tahun tak hafal wae istighfar ya. Yang penting itu belajarnya ya. Yang penting belajar itu ya. Al-wawu, al-fa'u, summa, au, am. Itu kan udah 5. Jadi bayangkannya itu 1 huruf dulu yang 2. Kemudian kan summa, baru yang 2 huruf. 2 huruf kan sama artinya atau wafa saja lamanya. Wafa, summa, au, am, balalakin. Nah, satu nafas. Balalakin, baru hatta. Karena kalau dihafalkan diacak itu memang agak berat juga ya. Karena huruf atop beda dengan huruf jar. Kan beda tuh huruf jar. Paling yang ada di huruf jar dan ada di huruf atop ada 2 ya. Wawu dan hatta. Hatta ya. Wawu dan hatta. Huruf atop dan huruf jar. Kalau huruf jar wawu artinya demi. Wawu di situ ya. Berarti huruf atop itu ada 9. Al-wawu, al-fa'u, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Bal, la, lakin, hatta. Menghafal terjemah di luar itu ya. Cara menghafalnya itu kalau jangan menghafal dengan terjemah di luar itu.
Wa fa sudah terbayang wa dan fa, maka walaupun nanti ada cara menghafal al wawu dan al fa'u, maka itu lama menghafal. Karena saat nanti kita mengungkap Al-Qur'an kan ini ada semuanya. Coba al wawu wa, contoh wa. Bukan yang ada sambung. Iya. Wattini wazaitun. Wa pertama itu tidak masuk. Tapi wa kedua bisa masuk. Kedua, fa. Fasabbih. Summastawa alal arash. Au kasoyibim minas sama'i am lam tungdirhum am hasibtum, terus bal tuksirunal hayatad dunya. La banyak, terlalu banyak karena beda-beda lah itu ya. Lakinil ladzina kafaru hatta ta'tiya humul bayyinah. Tapi hatta nanti perdalam lagi ya. Tapi yang jelas huruf-huruf atop ini untuk pendalaman nanti ada wawu digunakan untuk apa, al fa'u digunakan untuk apa, summa au ambala lakin hatta itu memang itu ada maknanya. Tapi secara dasar untuk kelas kita itu hafalkan dulu yang ini ya. Huruf atop 9. Bareng-bareng 1 2 3. Al wawu, al fa'u, summa au ambala lakin hatta. Itu 9 ya, 9. Baik, terakhir ada tanbih, perhatian. Silakan ganti. Perhatian, huruf athof berfungsi bukan saja mengatofkan isim kepada isim, tapi juga berlaku dalam mengatofkan fiil kepada fiil. Nah, berarti yang penting kalau di sini kan isim ya. Isim berarti ke isim. Kalau fiil ke fiil. Kalau huruf ke huruf. Harus begitu. Jadi tidak mungkin fiil isim ya Ustaz. Tidak mungkin. Harus mutobiknya itu ini nih di depan huruf athof ada fiil. Berarti harus dicarinya fiil. Contoh yang tadi tuh, ja'a Khalidun wa Salimun. Ja'a Khalidun wa Salimun. Salimun kemana? Khalidun. Ya, Khalidun. Kalau kita mau mengungkapkan Ja'a Khalidun wa depannya apa ya? Kalau ada fiil maka dia ke fiil lagi. Misal Ja'a Khalidun wa zahaba Salimun. Nah, wa zahaba Salimun. Zahaba isim fiil huruf. Fiil berarti zahaba atofnya kemana? Ja'a begitu. Nah, contoh di sini ada beberapa contoh disodorkan. Silahkan, seorang satu. Contoh, intu minu watan gak kelihatan kacamata. Watat taku yuktikum ujurakum. Surat apa ini? Inna Udah. tu'minu wa tattaku yuktikum ujurakum. Klik kalau tidak salah surat Muhammad. Klik di Quran Bahis. Penasaran? Surah Muhammad gitu. Al-Quran, Al-Bahis, Al-Quran. Ketik yang Tu'minu itu. tu'minu coba. Tu'minu. Lengkap tu'minu wala tu'minu wa in tu'minu wa tataku falakum di sini kalau Ali Imran
tu'minu wa in tu'tikum Muhammad ada ya. Betul. Sok cari tu'minu, klik semuanya nanti akan keluar. In tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Cari surah apa? Ali Imran. Lihat Ali Imran ayat 179. Baca. Sok yang Ali Imran. Iya. Cing coba. Sama tidak? Dikliknya tu'minu ya. Tu'minu. Jangan biar Bukan yang 185 Ustaz. Ali Imran 185. Bukan. Belakangnya beda Ustaz. tu'minu, kliknya sudah tu'minu. Kalau yang Ali Imran, Muhammad. nah surah Muhammad, tulis Muhammad 36. Betul, pas ini. Ada ketemu Muhammad 36. Innamal hayatud dunya laibu walah. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujur. Nah itu. Nah kembali ke yang tadi tuh inna, taukid dia, tapi jadi hilang fungsinya karena ada ma ya. Inna Muhammad 36, lihat. Sudah ketemu Muhammad 36. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ini tuh khobar, berita. Cing kira-kira beritanya nomor 1 tidak tahu, atau nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 karena hanya satu penguat taukid inna, tapi tidak berfungsi ya karena ada ma. Tiada lain kehidupan dunia itu laibun, apa laib? Permainan, walahun dan senda gurau. Bagi mereka ya, bagi kita orang beriman ini wa in tu'minu, dan in apa in jika tu'minu kalian beriman, satu wa tattaqu kalian bertakwa, iman dan takwa. Nah, walaupun laibun walahun bagi kita tidak, iman dan takwa. Apa yang akan kita dapatkan saat iman dan takwa? Yu'tikum, yu'ti apa? Diberikan. Memberikan. Dia Allah pasti memberikum kepada kalian ujurakum. Ajrun apa? Pahala kalian. Gitu ya. Masya Allah nih ayat. Makanya perdalam ya Quran. Perdalam Quran. Satu dari bacaan, dua dari makna. Indahnya saat kita baca Quran diambil dari seperti ini. Baik, kembali yang ini kan ada watataku, intu minu watataku. Nah, tataku sebagai apa? Ma'tuf. Kenapa disebut ma'tuf? Karena ada waw. Ada. Nah, gitu. Sekarang mana ma'tuf alaihnya? Tu'minu, gitu ya. Itu berarti atof fi'il apa tuh tataku? Fi'il mudhari ke fi'il mudhari lagi. Tataku dia atofnya ke tu'minu. Nah itu contoh ya. Jadi ternyata bukan hanya isim ke isim. 2. Terakhir. Al-Islamu. Ganti. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma
Ramadhana wa tajihal. Oh, salah. Bukan taji, tapi ha itu teh. Watah. Wa tahujja. Oh, watah. Hajja yahujju, berhaji. Ya, salah terbalik ya berarti. Wa tahujja. Wa tuhajja. Wa tahu. Jadi hu. Hiji itu coret jadi hu. Ha jadi jim gitu. Wa tahajja. Oh, wa tahajja. Wa tahujja. Jadi gitu bacanya. Wa tahujja. Wa tahujjal baita. Nah, gitu. Lihat di sini ada yang di garis bawah tashhada, gitu ya, tashhada. Kemudian manjang ada tuqima, wanya hilangkan ya, tuqima. Berarti dia atof ke mana tuqima? Tashhada. Pertanyaannya, tashhada marfu mansub manzum. Mansub. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah ya. Nah, sekarang dia mansubnya dikarenakan apa? Ada huruf an. An itu huruf nasab. An, lan, izan, kai dan sebagainya. Berarti tashhada dia nasab karena ada an. Tuqima dia mansub juga karena atopnya ke tashhada. Kedua tu'tiya mansubnya atopnya ke Tuqima. Ke yang awal semuanya. Tashhada. Yang ulama menyebutkan memang kalau ingin lebih lengkap kembalikan ke awal ya. Tasuma, jangan nyebut wa-nya jangan ya. Tapi tasuma fi'il dia atopnya kemana? Tashhada. Terakhir tahujja kemana? Tashhada. Oh, berarti semuanya itu dia ngatopnya ke tashhada. Kalau tashhadu pasti tuqimu, tu'ti, tasumu dan sebagainya. Karena inilah ketepatan. Ini kan hadis Jibril. Ini tuh hadis Jibril. Kan hadis-hadisnya gitu ya. Kadang-kadang ini hadis apa? Hadis Jibril. Maksud dari Jibril ini kedatangan Jibril di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya 3, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan, kan 3. Tapi engkau bertanya tapi menjawab sodakta, Anda benar. Aneh gitu ya. Hadis Jibril tuh terkenal itu. Rukun Islam ada di hadis Jibril, rukun iman ada di hadis Jibril, ihsan juga hadis Jibril. Ihsan itu puncak dari Islam dan iman. Apa itu ihsan menurut hadis itu? Engkau melihat Allah. Apa ya? Allah melihat. Oh iya, betul. Anta budallaha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Itu pembalik domir ngapalkeun hese. Bolak-balik. Yaroka. Anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka, seolah-olah engkau tarohu, melihat dia Allah. Fa illam takun, maka jika engkau fa illam takun tarohu, engkau tidak bisa melihat beliau Allah, fa innahu, maka sesungguhnya beliau Allah yaroka, melihat engkau. Itu ihsan. Puncak gitu ya. Iman Islam itu puncaknya di situ. Rasul setelah itu, Rasul nanya, atadruna man huwa, kalian tahu tidak siapa dia? Maka sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menegaskan zaka Jibrilu,
yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di udah gitunya keluar tas ayat. Berarti sahabat melihat Jibril dalam bentuk manusia. Siapa sahabat yang Jibril sering menjelma ya? Siapa nama sahabat yang Jibril tidak selalu, tapi menjelma kepada sosok sahabat itu? Siapa? Bukan? Bukan. Ayo Umar mah pasti hafal. Paling ganteng dia. Yang paling ganteng itu Dihyah. Dihyah ya. Dihyah. Di Dih pakai H. Dihyatu. Dihyah itu sering Jibril ke sana. Menjelma kepada Dihyah. Kalau yang tadi bukan ke Dihyah tadi, ke seseorang yang putih bersih dan sebagainya. Nah ini sebagai gambaran ternyata bisa atopnya itu ke fi'il dan huruf. Kalau ke huruf mah misalkan kita membaca Iqra al-ba'a wa at-ta'a misal gitu. Bacalah ba dan ta. Terakhir halaman berikut, alhamdulillah tuh tamat jadi satu sesi ya. Ganti lafaz yang itu. Menerangkan yang barusan. Lafaz intu minu adalah majzum karena didahului huruf jazm. Sedangkan lafaz watattaqu menjadi majzum karena atof kepada fiil majzum sebelumnya dengan huruf atof. Contoh pertama. Teruskan Bu, contoh kedua. Lanjut ke bawahnya Ustaz. Demikian pula. Demikian pada lafaz watu tiya, watu kima, dan seterusnya adalah mansub karena atof kepada yang mansub antashhada. Ini yang tadi dijelaskan. Lihat ada latihan. Ini PR kan ya. Wayahna 5 lah sekedik ya. 5 silakan. Tapi i'robkan maktuf. I'robkan huruf atofnya. Ini dan semuanya. I'robkan huruf atofnya. Kemudian maktuf. Nah, mundur ke maktuf alaih. Jadi 3 ya. Satu i'robkan al-wawu harfu atfin, beres. Kemudian maktufnya apa? Maktufun ala apa gitu ya. Baru terakhir maktuf alaih. Maktuf alaih tidak nyebut maktuf alaihnya tidak ya? Jabatannya. Jadi jabatannya. Yang pertama, sesungguhnya Hasan dan saudaranya keduanya lulus. Sesungguhnya apa? Inna Hasanun Hasanan jadinya. Isa Hasanan, Inna Hasanan. Oh pakai al ya. Yang saya tahu al Hasan Husain. Innal Hasana dan saudaranya. Akhohu. Karena ini Hasanah ya, jadi apa? Akhohu. Wa akhohu. Pakai alif lam hasannya ya. Innal hasan pakai inna. Innal hasana wa akhohu. tidak pakai alif lam juga Ustaz ya. Kalau syarat Kan udah mudhof, ini kan mudhof boleh. Syarat mudhof tidak boleh ada alif lam dan syarat mudhof itu 2. Tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada nun. Oh tanwin dan nun.
Nun di musanna dan jama mudzakkar. Jadi akhahu tetap. Innal hasana wa akhahu. Ini berdua nih. Lulus. Berarti lulus isim fa'il kan. Najihun kalau satu. Karena dia berdua. Najihani. Nah, jadi ada kata najihani. Najihani. Innal hasana ya. Innal hasana wa akhahu najihani. Baik. Kalau ada inna dicari apa? Isim inna. Nah, cari jabatannya ya. Mana isim innanya? Al-hasana. Baik. Sedangkan khobar innanya mana? Najihani. Najihani. Sedangkan akhohu Maktuf. maktufnya ala al-hasana. Yang di PR-nya berarti 2, 1 jabatan semuanya ya. Jabatan tulis di bawahnya. Nah, kalau yang di i'rab cukup ini nih. Huruf apa ini teh? Huruf athof, 2 maktuf, 3 maktuf alai. Tidak semuanya. Ustaz, Afan, kalau nama itu nggak pakai al bisa nggak jadi Ina Hasanan gitu aja boleh? Yang saya ingat ya Hasan Hussein. Yang saya ingat Al Hasan. Tapi kalaupun mau Hasan berarti Inna Hasanan. Dikhawatirkan Hasanan jadi apa ya? Bukan Hasan, bukan nama Hasan. Bukan nama Hasan. Karena dalam hadis itu Al Hasanu wal Husainu, Hasan dan Husain. Walaupun secara ini boleh Inna Hasanan gitu. Tapi kalau ada al, Inna al Hasana, Innal Hasana. Ini mah tetap wa akhahu. Boleh tanpa al, boleh al. Tapi nama Hasan ada tidak dalilnya? Yang saya ingat Hasan Husain gitu. Hasan itu kayak itu ya, sifat musyabahah ya Ustaz ya. Sifat musyabahah. Tetapi beliau nanti jadi isim alam akhirnya. Karena jadi nama orang. Kalau Hasan bisa diartikan kebaikan. Makanya pakai al saja. Innal hasana wa akhahu najihani. Kedua, saya melihat ro'a biasa ya. 3 hadiah. Apa hadiah bahasa Arab? Hadiyatu. Hadiyatu. Hadiyatu hadza. Diidofahkan. Sesungguhnya orang mukmin, mukminin berarti. Mukminin perempuan mukminat di dalam surga. 5, sesungguhnya orang-orang kafir, kafirin, perempuan kafirot, gitu ya. Kafirin, kafirot, gunakan itu dalam neraka finnar. Silahkan dikerjakan bareng-bareng yang ini ya. Kalau belum paham nanti di grup tanya saja. Ustaz yang nomor 3 itu Ustaz, hadiatu hada itu saya. Bukan hada hadiat Atau hadal hadiyatu. Boleh berarti ya. Berarti dibadalkan ya. Iya. Ini adalah hadiah. Hadiah ini bisa menggunakan hadiah ini kita gunakan mubtada al hadiyatu li aliyin. 1. Atau yang kedua hadiyat tadi al hadi apa? Hadiah. Hadal hadiyatu. Hadhil berarti ya? Oh ya, Hadhil hadiyatu boleh. Hadhil hadiyatu li tetap untuknya li ya, li aliyin. Kalau al hadiyatu hadiah ini maksudnya itu ada alif lamnya. Jadi ini bisa begitu atau hadhihi al hadiyatu. Berarti jadi badal ya.
Badal nanti di pertemuan berikut. Anak laki-laki nomor 2, saya melihat anak laki-laki ibnun sajalah. Ibnun. Ibnun Ibnun sama ibnati gitu. sama bintun. Oh, Ibnun dan bintun. Kalau waladun secara umum akhirnya ibnun saja. berarti kalau auladun juga itu tuh anak-anak, bisa anak-anak laki-laki perempuan gitu. Nah, ya. betul. Kalau ibnun jamaknya baninun. Abnaun. Oh, abnaun. Ibnun abnaun. Bintun banatun. Suka dengar apa banin gitu Ustaz, itu apa ya? Itu sudah jadi apa? Minal banin wal banun. Banin itu keturunan ke bawah. Bani Israel kan? Bani asalnya banin, nunnya hilang. Cucu-cucu, anak cucu banin. Tadi ibnun jamaknya apa Ustaz? Ibnun abnaun. Bintun banatun. Abnaun ya Ustaz. Abnaun. Pakai hamzah qat'i. Bukan pakai. Hamzahnya itu di atas alif. Kalau panjang berarti abnaun berarti misah. Misah. Kalau ada panjang nih abnaun berarti hamzahnya terpisah di akhir. Kalau maun berarti terpisah. Bunyinya itu Banatun tak biasa, tak maftuhah. Barangkali itu saja ya, 2 sesi, sesi 1 saja. Karena sebentar lagi jam 10, tanggung sesi kedua. 10 menit. Baik, itu yang dapat disampaikan. Intinya, ingat, jangan melihat, berat, jangan ya. Yang penting sabar saja. Ikuti, lalui ya. Diulang-ulang, kalau ada rekaman, ulang-ulang. Nanti kalau belum paham, nanti tanyakan di grup saja. Tanyakan itu ya. Demikian yang dapat disampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.